Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Oke, pagi hari ini ketemu lagi dengan saya Bu Ratna ya. Kelas Bahasa Indonesia, kelas 11 Bahasa Indonesia, tanggal 4 Januari 2021 ya. Pertama-tama di pertemuan pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak semua ya, kita awali dulu dengan berdoa ya. Berdoa, mulai. Oke. Agar apa yang telah kita laksanakan pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya jika kita memang untuk memulai kegiatan mengawalinya dengan berdoa. Semoga di tahun yang baru ini, semester ini anak-anak dapat melaksanakan BDR atau belajar dari rumah ya. Secara online seperti ini biar lebih semangat meskipun itu menyebalkan bagi kalian ya. Mungkin kalian terpecah pikirannya, mungkin ingin melihat medsos yang lain, malas belajar secara online seperti ini ya. Jadi kalian untuk memulihkan atau mengumpulkan semangat, jadi kita memang harus mengawalinya dari diri kita sendiri ya. Contohnya bisa dimulai dengan berdoa terlebih dahulu agar kita bisa lebih semangat, lebih fresh untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, saya mengingatkan materi-materi apa saja yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Yang pertama yaitu bab pertama menyusun prosedur. Nah, yang kedua yaitu mempelajari teks eksplanasi. Terakhir pertemuan kita yaitu di materi teks eksplanasi ya. Sekarang kita akan memulai bab 3 yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Nah, tadi pagi sudah saya sampaikan anak-anak agar membaca teks halaman 75, 76, 77 ya. Jadi itu adalah literasi kita pagi hari ini. Itu adalah sebuah contoh dari apa? Yaitu dari ceramah. Jadi itu adalah salah satu teks ceramah ya. Jadi materi kita pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah mengelola informasi dalam ceramah. Materi yang akan kita pelajari yaitu ada 4. Yang pertama mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Sedangkan yang B yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. C. Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, langsung saja kita on the way halaman 73. Nah, silakan dibuka halaman 73 ya. Oke, kita buka pelan-pelan halaman 73. Nah, ini dia. Ini. Nah, mengelola informasi dalam ceramah. Nah, ini. Nah, ceramah ya. Ceramah sendiri. Jadi ceramah itu suatu kegiatan yang memang sedikit membosankan. Nah, apalagi kita mendengarkan ceramah, mungkin kurang menarik tema atau dari informasi apa yang akan kita dapatkan. Nah, itu adalah salah satu hal yang kegiatan yang sangat membosankan mungkin bagi diri kita. Tapi tergantung jika kita ingin memperoleh informasi atau ingin mendapatkan sesuatu ilmu dari teks ceramah tersebut. Nah, dengan itu mungkin kita bisa semangat untuk mendengarkan ceramah ya. Ini ceramah apa saja yang telah kamu dengarkan pada hari ini? Kalau di rumah kalian pastinya mendengarkan ceramah dari siapa? Pasti dari ibumu toh.
memang kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari mendengarkan atau tiada hari tanpa menyimak. Nah, tidak salah juga apabila setiap hari kita banyak menyimak ceramah. Nah, dari situlah kita memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan. Nah, untuk mendapatkan materi atau mendapatkan hal positif, informasi apa saja yang telah kita dengarkan mulai dari pagi sampai malam hari, saya harap anak-anak itu dapat mengambil apa yang dapat apa yang dapat dimasukkan atau di daftar apa yang memang itu memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Contohnya dari hal yang belum kalian ketahui, lalu kalian menjadi tahu informasi dari teks ceramah itu tadi atau informasi ceramah yang kalian dengarkan, ya. Nggak usah jauh-jauh, setiap pagi ibu kalian pasti ceramah kan. Nah, itu ambil hal positifnya dan lakukan yang terbaik buat ibu kamu. Nah, itu sudah hal kecil, mengelola informasi dalam ceramah. Nah, salah satunya seperti itu. Kita ambil mudahnya saja, jangan berpikir terlalu rumit ya. Nah, untuk membekali kemampuanmu pada bab ini, kamu akan belajar yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Yang kedua yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Yang ketiga yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Dan yang keempat, mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur yang tepat. Nah, ini untuk membantu kamu dalam mempelajari, dalam mengembangkan kompetensi ya. Ini bisa dipelajari peta konsep di bawah ini ya. Nah, mahir berceramah, silakan dipahami, silakan dibaca-baca, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual. Untuk halaman 74 ini nanti silakan disalin di bukunya, di buku mata pelajaran bahasa Indonesia biasanya ya. Nah, next kita akan menginjak pada materi yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Nah, setelah mempelajari materi ini adalah indikator pada pagi hari ini, yaitu kalian harus atau kalian diharapkan mampu yang pertama memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Nah, pernah nggak sih kalian memiliki ingin tampil di depan umum? Nah, salah satunya untuk mempraktekannya yaitu dengan cara berceramah. Nah, teks ini anak-anak kegiatan 1 yaitu literasi yang wajib dibaca pada pagi hari ini ya. Ini teksnya. Nah, jadi dalam ceramah itu ada dua jenis ya, yaitu yang pertama berupa pidato dan yang kedua adalah khotbah. Nah, dalam memperhatikan teks-teks yang telah saya contohkan di buku paket ini, nah ini adalah salah satu tugas ini nanti silahkan dikerjakan ya, dikumpulkan seperti biasanya, difoto melalui grup WA, tapi tugas ini untuk tidak dikerjakan terlebih dahulu. Jadi nanti saya ingin tahu pemahaman kalian tentang ceramah itu seperti apa ya. Nah, ceramah itu yang sebenarnya selain informasi yang kalian dapat di rumah, ceramah dari ibumu atau orang terdekatmu ya. Jadi ceramah ini sering kalian lihat di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Nah, tugas kita pada pagi hari ini itu kita mengelola
mengelola informasi yang telah kita dapat dari teks ceramah. Nah, pada saat literasi itu kalian benar-benar memahami kan dan mendapatkan informasi yang telah kalian ambil dari teks ceramah yang berjudul Memahami Informasi dan Permasalahan yang Didengar atau yang Dibaca. Nah, ini adalah salah satu contoh teks ceramah. Nah, ini nanti silahkan dituliskan informasi apa saja yang kalian dapat dari teks tersebut, ya. Saya ingin tahu. Jadi untuk tugas di halaman 78 ini jangan dikerjakan dulu. Jadi kita pemahaman dulu apa sih ceramah itu, ya. Jadi ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya. Dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Nah, contohnya anak-anak silahkan mengambil atau mendengarkan video dari YouTube. Terus kalian ambil informasinya, silahkan dikelola. Apa saja yang dapat diteladani dari ceramah yang telah disampaikan tersebut, ya. Jadi ini nanti silahkan anak-anak membaca teks literasi kegiatan 1 ini dan nanti silahkan membuat pernyataan pendapat dari informasi yang telah kalian ambil dari teks ceramah tersebut, ya. Nah, selain itu ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Ini juga sejenis dengan ceramah, ya. Hanya saja jika pidato itu pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Jadi bersifat ajakannya. Kalau khotbah sendiri yaitu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Salah satunya untuk yang laki-laki, kalian setiap minggu pasti mendengarkan khotbah setiap sholat Jumat, ya. Nah, itu adalah bagian dari ceramah juga. Bagian dari ceramah. Jadi kegiatan berceramah itu memang kegiatan yang membosankan di awal tadi. Jadi jika kita memang benar-benar mengikuti, ingin tahu hal apa yang diceramahkan oleh narasumber tadi, jika kita membutuhkan informasinya, nah dari situlah kita memang benar-benar bisa menerima atau mendengarkan ceramah yang telah disampaikan oleh narasumber tersebut. Nah, kembali kepada materi kita, yaitu ini nanti adalah setelah kalian mendapatkan informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, ya. Anak-anak nanti itu mengidentifikasi. Jadi diidentifikasi. Nah, untuk tugas berikutnya yaitu manfaat jika kamu mendengarkan ceramah itu apa yang kalian dapat. Kalau Bu Ratna sendiri sih untuk ceramah, apalagi hal yang diberikan, topik yang diberikan dari narasumber itu adalah hal yang benar-benar kita belum tahu. Nah, sedangkan kita tidak memahami apa materi yang disampaikan dalam ceramah tersebut. Nah, setelah kita mendengarkan ceramah, kita pasti mendapatkan informasi-informasi. Nah, alangkah baiknya anak-anak jika mendengarkan ceramah itu menulis informasi apa saja yang telah didapat dalam ceramah. Nah, setelah itu kita akan mendalami informasi tersebut, lalu mengubahnya atau mengidentifikasi informasi tersebut berupa permasalahan aktual apa yang disajikan dalam ceramah yang telah kalian baca tersebut, ya.
Oke anak-anak, itu saja materi ceramah yang saya sampaikan. Semoga anak-anak tidak bosan untuk membaca ceramah yang ada di dalam buku Bahasa Indonesia yang telah saya kirim di grup WA kalian. Silahkan dibaca yang cermat, dibaca yang intensif ya, diulang-ulang dan ditandai mana informasi-informasi penting yang akan kita bahas di materi berikutnya ya. Nah, itu saja pesan saya untuk COVID-19, semoga segera berakhir ya. Ini sudah hampir 1 tahun. Jadi Maret besok itu kan, Maret tahun 2020 kemarin kan itu awal dari kita BDR seperti ini ya, jadi belajar dari rumah secara online seperti ini. Dan ini sudah sekian bulan belum juga kunjung selesai pandemi seperti ini. Nah, kita sebagai warga yang baik, kita tetap terus mendoakan agar wabah virus-virus seperti ini segera berakhir dari negara kita, dan kita juga wajib mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan keluar-keluar rumah jika tidak penting. Selalu gunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan selalu menggunakan hand sanitizer jika keluar-keluar rumah ya. Sekian, itu saja materi pagi hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.